Assalamualaikum, selamat datang di channel Burung Liar. Apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan semoga dimudahkan untuk rezekinya dari hari ke hari. Jadi di sini saya mau memperlihatkan atau ya gambaran ya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula untuk melihara burung jalak. Nah, untuk yang digantung di di kandang maupun yang di luar kandang, mungkin sekarang saya banyak melihat juga untuk teman-teman di sana yang melihara burung tanpa kandang ya. Jadi ternyata semua itu bisa kalau memang kita ada mau. Jadi yang dipertanyakan itu apakah nggak kabur, padahal belum dicoba ya, belum dicoba tapi udah nanya apakah nggak kabur. Dikiranya di sini tuh kalau melihara burungnya dilepas itu pakai jambi-jambi ataupun pakai sugesti, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena kebiasaan. Kalau pakai jambi-jambi ya burung sebanyak ini ya mungkin enggak kayak gini semua ya. Jadi ini berdasarkan yang satu kenyamanan, yang dua karena peliharanya emang dari kecil, emang budidayanya juga di sekitar rumah di sini. Jadi walaupun mereka kabur ya pulangnya ke sini, walaupun ada juga yang di jauh ya, ada yang di luar-luar dan di genteng di pohon, tapi masih dekat-dekat sini. Karena apa ya? Karena mereka itu memang habitatnya baru di sini. Untuk indukan-indukan mereka atau orang tua mereka, nenek moyang mereka itu di sini ya gitu. Nah, lain dengan burung-burung kecil itu memang sudah pada menjauh dari sini karena mereka sudah bisa mencari makan sendiri itu. Ya, itu untuk secara realnya, untuk secara mudahnya kita membicarakan itu. Kalaupun ada orang yang mempunyai kelebihan dengan burung, itu mungkin bawaan dan tidak bisa kita ceritakan karena aduh malah tarung ya, keren banget ini. Tarung, oke. Ya, itu gambaran untuk burung. Walaupun mereka saya dapatnya udah besar dan dapatnya juga bukan burung dari sini, itu kemarin saya ambil dari jauh, tapi di sini juga mau di sini. Kalau memang nggak pakai sesuatu, apakah burungnya bisa jinak begitu? Padahal mereka pada tarung, tapi tetap aja muter-muter sini. Nah itu ya karena burungnya itu emang adanya di sini. Kalau di luar itu nggak nyaman mungkin ya. Jadi kita emang nggak bisa membicarakan kalau emang ada orang yang punya kelebihan. Jadi kalau kelebihan orang itu emang ada sih ya. Umpamanya ada juga orang yang memancing itu biasanya juga bisa dapatnya itu banyak, padahal bareng sama teman 5 orang biasanya 1 orang bisa mendapatkan hasil mereka yang berlebihan gitu ada kan. Nah jadi begitupun untuk burung, kadang ada yang melihara pada terbang, ada yang melihara malah lulut ya. Pertama emang udah bawaan mungkin itu kita nggak bisa ngomong. Terus yang kedua emang karakter burungnya pas lagi bejo, pas lagi bagus gitu. Nah kalau untuk burung-burung jalak, pokoknya semacam burung jalak itu semuanya memang bisa dipelihara di luar kandang seperti ini. Terus emang burung-burung ini kalau udah banyak emang nggak mau kabur. Ini sebenarnya pengganti dari burung dara bisa ini, ataupun ayam itu bisa gitu. Nah kalau teman-teman mau coba untuk melihara burung yang bisa kayak gini nih, kayak ayam kayak gini, ini sebenarnya banyak teman-teman, ada 50-an, tapi sekarang itu pada ini udah agak siang sih jadinya dia kesini tuh cuma makan doang, numpang makan, nanti dia keluar lagi gitu. Itu lagi belajar terbang ya. Jadi itu untuk tadi nekatnya kita mencoba melihara burung di luar kandang ya seperti itu ya. Kita hanya mencoba saja ya, apalagi untuk burung jalak kebo ini kan murah saja ya. Jadi untuk teman-teman yang gagal pelihara atau gagal eksperimen nggak rugi juga. Paling tidak teman-teman tidak mencoba, tapi kalau mencobanya 1 kali ya itu namanya gagal. Kalau memang gagal ya bisa dicoba 2 kali, karena burung itu tidak satu karakter. Semua burung itu punya karakter masing-masing.
ada yang galak tapi mau pulang, ada yang lulut tapi dia malah kabur, biasanya seperti itu. Ya kadang burung kabur itu bukan burung yang galak saja, kadang lulut pun. Kalau ada burung yang takut sama orang pakai topi, ada burung yang kabur takut sama kucing, ada yang burung kaburnya itu takut sama batang-batang pohon yang kita pegang, ada burung juga yang takut dengan ember. Jadi karakter burung memang berbeda-beda. Nah disitulah teman-teman boleh membedakan atau memahami kalau karakter burung itu ternyata berbeda-beda seperti itu. Untuk ini dari nol ya, dari peternak ya. Kalau teman-teman mau pelihara yang benar-benar lulut, yang nggak hilang, walaupun agak mahal sedikit, itu ya nggak mahal banget sih ya, sekitar 100.000 sampai 200.000 untuk anakan burung. Kalau teman-teman pelihara boleh itu. Jadi dari anakan, nah peliharanya itu dari anakan, pasti saya jamin bisa seperti ini. Jadi untuk kebiasaan burung-burung berada di sekitar kita ya, teman-teman bisa cek video sebelumnya kalau memang mau tahu bagaimana cara kita melepaskan burung dari kecil. Nah itu untuk teman-teman yang baru dari kecil. Kalau yang belinya udah tua ya ada juga triknya, yang dari tua ada juga, itu malah burungnya makan kaki. Dari tua ada juga, bisa dipelihara dengan dijodohkan. Kalau udah jodoh nanti dilepaskan satu. Nah itu nanti yang satu biasanya kalau udah birahi atau udah jodoh, yang satu akan mencari sarang, mencari glodok gitu ya, dan yang satu dikandangkan. Itu biasanya akan membuat mereka betah di sekitar rumah kita. Nah kalau sudah beranak, nanti anaknya itu walaupun udah besar, udah ditinggal beranak lagi, itu burungnya akan betah juga di sekitar kita. Nah disitulah kita mempunyai kesempatan untuk memperbanyak burung-burung kita itu. Nah itu untuk cara pertamanya. Dan yang untuk makan, biasanya burung yang dilepas itu makannya nyari sendiri. Itu. Tapi kalau mereka biasa nyari sendiri, biasanya dia jarang pulang. Kalau yang nggak ada temannya, kalau yang baru mulai mulai pelihara. Jadi kita memang harus sering mengasih makan. Dan yang makanan yang disiapkan di luar jangan makanan yang serangga, karena kalau kita kasih makan serangga di luar, burungnya nggak bakal melihat orang, nggak bakal respon sama orangnya gitu ya. Itu untuk makan. Dan untuk makannya, kemarin teman-teman ada yang nanya, nih saya punya jangkrik, ini ulat ya, punya ulat. Ini kesukaan burung jalak, semua burung jalak pasti mau yang namanya ulat. Terus ada juga jangkrik. Kalau jangkrik ini nggak semua burung jalak mau, ada yang nggak mau. Kalau jalak uren itu kadang ada yang nggak doyan. Nah terus fur ya, ini fur mungkin teman-teman tahu sendiri ya, untuk mereknya, untuk bungkusnya itu kuning kayak gini nih. Itu mungkin teman-teman udah tahu, di toko-toko banyak fur kuning ini fur untuk kita kasih makan yang nggak dijer, jadi cuman dikit aja gitu biar burungnya itu biasanya memakan fur yang kering ya. Saya kasih fur itu. Kalau yang dibasahin fur ini nih, ini biasanya kalau di toko-toko itu aslinya dikasih karung besar. Biasanya itu furnya ada berapa macam ya, tapi teman-teman jangan salah mengambil. Ini furnya murah tapi warnanya kuning, warnanya paling kuning ini diantara fur ayam. Biasanya yang putih, banyak putih, ini kuning. Nah untuk untuk merek itu tergantung toko mereka itu. Kalau merek itu saya lihat itu yang aslinya itu karung, tapi untuk mereknya itu biasanya dibikin sama si pemilik toko atau enggak orang-orang yang bersangkutan itu. Pokoknya intinya kita nggak perlu lihat merek, tapi kita melihat untuk isinya, karena untuk barang yang sama biasanya tapi mereknya berbeda-beda tergantung tokonya gitu ya. Ini teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tanya furnya itu apa, jadi furnya kuning seperti ini, fur ayam yang warnanya paling kuning gitu. Dan untuk ukurannya ini nggak panjang-panjang, tapi ini kayak pasir, lembut-lembut gitu. Nah terus untuk yang burungnya jarang birahi, susah untuk birahi, itu biasanya kita kasih makan pelet seperti yang udah ada di video sebelumnya. Itu mungkin teman-teman juga hafal juga kalau yang udah sering mengikuti channel kita. Kalau yang belum ya bisa cek videonya untuk ternak yang di dalam kandang.
Jadi kemarin ada pertanyaan juga, orangnya kesini malahan, Pak ada yang di kandang nggak Pak, yang diternak terus jadi? Ada, saya ada yang ternak di kandang ada jadi, itu satu ya, ada satu itu karena kemarin itu kita bertelurnya itu di genteng-genteng. Tapi kalau yang di luar-luar ini sebenarnya itu yang gagal diternak di dalam kandang itu. Jadi mungkin itulah trik-trik yang untuk pemula ya, untuk pemula mungkin sudah jelas dari video yang ini ya. Semoga saja untuk teman-teman yang kemarin gagal sekarang bisa mengulangnya lagi untuk berbudidaya burung jalak yang katanya susah dibudidaya atau susah dimengerti, susah dipahami gitu. Nah di situ ini sebenarnya burungnya itu banyak banget ya, coba bisa dilihat. Nah itu pada terbang sana itu udah hampir 50-an ya. Oke, jadi sekali lagi kita jelaskan kepada teman-teman yang baru pemula, silahkan saja untuk mencoba, yang nggak ada salahnya untuk mencoba. Dan yang gagal satu kali itu nggak usah menyerah. Kalau memang kalian suka sama burung apa namanya, burung jalak kebo seperti ini, biasanya ini kalau pecinta burung yang di luar itu biasanya nggak senang kicaunya, biasanya itu suka karena lulut, kebanyakan kayak gitu kalau burung jalak kebo. Jadi saya lihat kalau si pecinta kicau itu jarang juga untuk melihara burung jalak kebo gitu. Nah di sini untuk yang mau mencoba budidaya burung yang katanya dulu susah dibudidaya, sekarang bisa dicoba. Karena sekali lagi kita katakan kalau yang namanya burung jalak kebo itu harganya sangat murah dan untuk makannya juga sangat mudah. Kalau kita hidupnya di pedesaan seperti ini biasanya murah buah ya, kayak pepaya, kayak apa namanya pisang gitu ya. Jadi memang di situ di pedesaan itu murah. Jadi itulah makanan kesukaan burung jalak ini, walaupun ada yang nggak doyan gitu. Dan kita juga nih kemarin manen. Jadi kalau udah kayak gini nih manen terus. Nah kalau udah punya indukan di belakang-belakang rumah itu manen terus. Kemarin manen belum bisa terbang, udah manen lagi gitu. Dan untuk sarangnya kita bisa tambahkan satu aja itu. Nah itu ada yang di sana ya, itu juga lagi mengeram. Padahal kemarin kita baru saja memanen, itu sudah mengeram lagi ya, tanpa kita harus mengasih makan. Jadi kalau dibandingkan dengan burung-burung mahal pun yang kita kandangkan ya mungkin seimbang. Kalau burung yang mahal dikandangkan biasanya kalau anaknya 2 ya, itu ya kita bisa menghitung untuk makanannya, untuk kita merawatnya, itu habisnya mungkin ya banyak juga. Nah kita pelihara burung yang murah ya, bahkan burung yang jarang lakunya tapi masih laku aja kalau 100.000 sih. Nah tapi itu kita nggak ngasih makan, nggak ngasih apa-apa, nggak pedulikan mereka, tahu-tahu kita manen. Nah itu juga mungkin cocok untuk para pemelihara burung atau pembudidaya burung yang mau dibisniskan. Itu kayaknya cocok juga seperti itu. Nah mungkin di situ teman-teman udah bisa melihat untuk apa namanya cara dan trik untuk pemula. Dan untuk makannya tadi kita sudah juga untuk mengasih tahu. Mungkin ada yang mau tanya juga itu fur ayamnya bagaimana, cara meliharanya, untuk serangannya bagaimana. Nah untuk serangannya itu kan kita buat memancing mereka agar mau dekat. Jadi untuk serangga jangan sampai kita mengasih grup banyak gitu ya. Kalau yang kita mau kasih grup banyak ya ini fur yang sudah dilembekkan dan buah-buahan gitu. Nah itu lebih nggak enak daripada si serangga. Untuk serangga tetap kita pegang, sehingga untuk burung-burung tetap mau mengejar kita gitu ya. Oke, kita ucapkan selamat mencoba untuk teman-teman. Semoga teman-teman bisa sukses juga untuk membudidaya burung-burung jalak agar tetap lestari di alam kita, alam yang sudah jarang untuk burung. Bukan hanya burung jalak kebo, tapi semua burung itu di sini sudah langka sekali, sudah minim sekali, sudah miris sekali. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang mau tahu juga bagaimana keadaan burung di situ. Di sini yang dulu itu bersembunyi, ternyata itu di sini masih ada sisa-sisa burung, tapi nggak ada suaranya, nggak ada bunyinya, karena mereka takut sama orang. Nah, di sini karena saya sudah melihara beberapa banyak burung, ternyata banyak juga yang keluar. Dan di sekitar sini, desa ini,
itu ada suara lagi, burung-burung yang berbunyi yang kita nggak pernah melepaskan, yang kita nggak pernah memelihara, itu sudah ada di sekitar sini. Ternyata mereka mau mengeluarkan suara-suara mereka gitu. Oke ya, terima kasih, kita bersambung untuk video selanjutnya.